Bab 23, Perebutan. Saat Yafei mengatakan metode Xuan Qi tingkat tinggi, seluruh lelang menjadi sunyi. Dibandingkan dengan yayasan eliksir, metode Dou Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, itu adalah item sekali pakai. Tetapi metode Qi akan bertahan seumur hidup dan bahkan dapat diwarisi oleh putra dan cucu seseorang. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari daripada pil. Setelah semua, sekali seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang itu dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah jangka waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, maka bahkan jika orang itu makan pil seperti permen, dia masih tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat terkejut, para juru lelang pulih dan mengirim tatapan mereka yang terbakar pada gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Yafei yang menawan tampaknya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiaoyan menghela nafas. Metode Qi tingkat Xuan tinggi. Tidak heran, metode Qi jauh lebih tinggi dari metode Qi teratas klan Xiao, Furious Lions Rage. Tidak heran bahwa 3 pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara pribadi. Jadi mereka semua bersiap untuk ini. Tingkat Xuan tinggi. Menonton gulungan hijau yang tidak bergerak, Xiaoyan secara naluriah menjilat bibirnya. Untuk memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti bahwa mereka memiliki izin untuk menjadi Doze Top dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di kota Wutan. Ini hanya metode Qi tingkat Xuan tinggi. Apa yang istimewa dari itu? Tepat ketika Xiaoyan berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao terdengar canggung di dalam Xiaoyan. Hanya memutar matanya, Xiaoyan merasa ada celah besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim Qi metode tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Bocah nakal, teruslah berlatih. Pada hari Anda menjadi Doze, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu metode Qi tingkat tinggi. Setelah Yao Lao menyelesaikan pemikirannya, dia menjadi diam lagi, mengucurkan bibirnya lagi. Xiaoyan bergumam, "Kuharap begitu. Semua orang." Metode Xuan level Qi ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Pasti ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membuat siapapun kesulitan setelah mereka membelinya. Setiap orang dapat mengajukan tawaran tanpa takut akan ada konsekuensinya. Yafei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau itu dan dengan ringan berkata, "Nona Yafei, bisakah Anda menetapkan harga dasar sudah?" Salah satu juru lelang berteriak tidak sabar. Menjaga senyum menawannya, Yafei berkata, "Badai nyanyian. Harga terendah, 200.000 koin emas." Setelah dia menyebutkan harga terendah, rumah lelang menjadi tampak lebih tenang. Jelas, banyak juru lelang yang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang semahal itu. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas setara dengan keuntungan klan Xiao selama 2 tahun penuh. Xiao Zhan dan 2 pemimpin klan lainnya tampak menggigil. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga. Untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka akan rela membayar harga setinggi itu untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan melakukannya. Di bawah harga 200.000, tidak ada tawaran sama sekali. Menghadapi suasana canggung, Yafei terus tersenyum menawan. Dia tahu bahwa daya tarik metode Qi ini begitu besar sehingga orang akan bersedia menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk membelinya. Sama seperti prediksinya, kurangnya tawaran tidak bertahan lama. Seorang pria parubaya yang hampir botak berteriak dengan gemetar, 210.000. Xiaoyan memandang ke arah suara itu. Dia tahu pria parubaya yang botak ini. Pria botak itu adalah pemilik toko senjata yang hampir memonopoli seluruh pasar senjata di kota Wutan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, dia masih cukup kuat. 230.000. Tepat setelah pemilik toko senjata meneriakkan harganya, seorang tetua berjubah kuning juga menyebutkan harganya. Penatua berjubah kuning adalah pedagang obat besar yang memiliki beberapa toko di kota Wutan. Seperti pria parubaya,
Dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, tetapi bagaimanapun, dia cukup kuat. Memberikan pandangan jahat kepada Penatua, pria parubaya botak berteriak lagi, 240.000. Di dalam rumah lelang, hanya ada beberapa tawaran. Lagi pula, harga 200.000 itu cukup untuk menghalangi mayoritas juru lelang dari penawaran. 300.000, tepat ketika 2 sebelumnya akan berhenti menawar. Jia Laibi di baris pertama akhirnya memanggil penawarannya. Setelah Jia Laibi memanggil tawarannya, keduanya tak berdaya kembali. 330.000. Di kota Wutan, satu-satunya orang yang bisa menyaingi klan Jia Lai adalah klan Xiao dan klan Aoba. Harga ini dipanggil oleh pemimpin klan Aoba, Aobapa. Dengan dingin melirik Aobapa, Jia Laibi dengan dingin berkata, 350.000. Aobapa dipaksa keluar, 370.000, 380.000, 400.000. Di bawah kenaikan gaji berkelanjutan Aobapa, Jia Laibi mengikuti tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia siap untuk mendapatkan gulungan itu dengan biaya berapapun. Ketika harganya mencapai 430.000, Aobapa harus berhenti menawar. 430.000 sudah cukup untuk memaksa klan Aoba yang kuat ke dalam krisis keuangan. 450.000. Melihat Aobapa mundur, Jia Laibi tidak memiliki kesempatan untuk merayakan sebelum Xiao Zhan menawar harganya. Dengan dingin menatap Xiao Zhan, Jia Laibi penuh amarah. Dalam 3 klan, klan Xiao dan klan Aoba memiliki metode kisuan tingkat menengah, tetapi Jia Lai klan hanya memiliki metode kisuan tingkat rendah. Yang mengapa Jia Laibi bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan metode suan ki tinggi ini? Di bawah penampilan Aobapa yang meriah, Jia Laibi mengepalkan giginya dan meludahkan, 460.000. 500.000. Xiao Zhan yang impasif menaikkan harga ke tingkat yang sama sekali baru. Di tengah aula lelang, menyaksikan keduanya berebut tawaran, senyum indah Ya Fei menjadi lebih menawan. 550.000. Matanya merah. Jia Laibi akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah jeda singkat. Kamu menang, bertentangan dengan prediksi semua orang. Setelah Xiao Zhan mendengar tawaran Jia Laibi, Xiao Zhan hanya tersenyum dan mengejek Jia Laibi. Kejutan dalam ekspresi Jia Laibi dengan cepat diganti dengan wajah yang gelap. Sisi rasionalnya tahu bahwa ia telah dimainkan. Xiao Zhan, kamu menang. Saya akan mengingat ini. Setelah memaki Xiao Zhan, Jia Laibi mengangkat kepalanya untuk melihat Ya Fei yang tertegun. Meskipun dia sangat marah, dia bukan orang yang didikte oleh emosinya dan dengan wajah gelap menekan emosinya. Lady Ya Fei, haruskah pelelangan berakhir? Tidak mengubah ekspresi karena tatapan marah Jia Laibi, Ya Fei dengan tenang tersenyum. Matanya mengandung sedikit ejekan dan di bawah tatapan tegang Jia Laibi dengan ringan mengetuk palu di tangannya. Badai nyanyian dimenangkan oleh pemimpin klan Jia Lai. Melihat saat-saat terakhir lelang, Xiao Yan tersenyum dan perlahan bangkit, meninggalkan rumah lelang. Hah, begitu aku mendapatkan uang, aku akan memulai pelatihan. 1 tahun kemudian, saya harus memberi ayah kejutan. Ketika dia berada di tangga pintu rumah lelang, Xiao Yan bergumam ringan.